depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat kesaksian Bu Siani ya, atas kasih dan kemurahan Tuhan. Bu Siani berulang tahun yang ke-65 ya. Ya, tadi dia bilang kita nggak boleh pelit-pelit. Memang kita nggak boleh pelit karena Tuhan kita nggak pernah pelit. Tuhan kita selalu memberi. Walaupun memang kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil, tapi kita kalau berseru sama Tuhan dan berserah sama Tuhan tuh, kita berusaha, Tuhan pasti cukupkan. Ada orang fasik yang cari banyak-banyak, bukan dinikmati. Ada orang yang memang ya seperti yang saya pernah dengar, karunia itu bermacam-macam. Ada karunia menikmati, ada karunia ini, ada karunia itu. Semua sudah ditentukan Tuhan. Jadi mari kita bersandar kepada kebenaran Kristus. Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan bawa yang penting kita benar-benar datang kepada Tuhan, taat dan setia. Tuhan akan cukupkan segalanya. Amin. Ya. Baca bentaranya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau dibawa atau di kakinya? Bawa aja. Iya, Kak. Ya kakinya soalnya. Oh ya, haleluya. Puji Tuhan ya, ibu-ibu. Kalau pagi hari ini ibu-ibu yang sudah tadi Ibu Siani bilang udah deket apaan Jan? Deket Tuhan ya. Ibu-ibu yang sudah lanjut usia, bukannya kita lagi ngantri, bukan. Kita antri kepada Tuhan tuh lebih dekat. Ya, saya rindu ya. Saya rindu setiap hari pikiran kita semua dikuasai oleh pikiran Yesus Kristus. Nah, jadi kita berjalan bukan dengan untuk kita bahagia, bukan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap jam, setiap waktu kita berjalan dituntun oleh pimpinan Tuhan saja. Itulah kerinduan kita. Jangan dikit-dikit udah deket, bukan deket apa yang jelas ya Bu Gembala. Selamat datang Ibu Gembala Yohan Bandi dari dari Australia. Ya, sebentar kita akan diberkati oleh Ibu Gembala Yohan Bandi ya. Saya mau nyanyi boleh? Ya, sama Rosita sebab saya nyanyiannya pendek aja ya Bu Gembala ya. Rosita, mana? Ya, saya mau nyanyi sama Rosita. Ya Pak, nyanyinya pendek. Kau lebih tahu yang terbaik.
Pasar Rebo. Jauh. 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 Hampir Bekasi dikit lagi. Ya, saya kakinya begini nggak berani naik tukar kakinya, turun naik. Saya naik aplikasi. Tadi Ibu Siani bilang, jangan pelit, apalagi buat ibadah. Jangan pelit untuk memberi katanya ya Bu Siani. Bu Siani rumahnya laku. Wah, puji Tuhan ya. Haleluya. Saudara, sebenarnya saya nih dikasih tugas, disuruh jagain anjing. Tuhan bisa membuat sebaliknya. Anjing itu sebelum pergi ke daerah Kalimantan, ya tadinya harus ditinggalin sama saya. Anjingnya dibawa dititipin sama temennya. Itu Tuhan lebih tahu apa yang kita ingin, yang apa? Yang terbaik. Mesti lihat dulu. Yang terbaik. Mendingan pergi ibadah. Tuh nggak ada anjing ya. Nah, ongkos juga kalau pulang pergi 200 tuh sama tol. Jangan hitung-hitungan. Napas kita nggak ternilai. Tuhan kasih setiap hari ya Tina. Ya, apalagi dekat. Sebelum kita sakit, kita pergi ke rumah Tuhan. Ada doa pagi kita pergi, ya. Ada ibadah Kamis kita pergi. Kita kan manusia diberikan akal lebih dari binatang. Masa dibilang anjing kata anak saya, Nobukori katanya neneknya lah, emang saya anjing. Haleluya, puji Tuhan. Iya, ya udah. Yang penting tadi pas saya naik mobil aplikasi, saya ditelepon dari Kalimantan. Di mana Mak? Nah serba salah kalau saya bilang ada di rumahnya. Masuk surga nggak gampang, nggak harus jujur mulutnya, nggak boleh sirik, nggak boleh benci, nggak boleh dendam mengampuni orang yang bersalah. Saya mah Bu Lili nggak pernah dendam, nggak pernah Bu Lili. Saya itu kalau putra enggak, itu anaknya yang ditipu PLN 10 juta. Anak Bu Lili tuh, anak Ibu Lili yang iya, jangan Ibu Lili bilang Kori dendam, nggak masuk surga. Nggak gampang masuk surga, banyak syaratnya. Jadi anak kecil juga kalau kelakuannya jelek nggak bisa masuk surga, nggak mudah, nggak boleh, banyak syaratnya. Ya, seperti Putra katakan, siap jadi keset ya Putra. Iya. Nah, jadi saya kan jarang maju begini. Saya pengen nyanyi ini. Tuhan kasih yang terbaik. Pada saat saya tadi ditelepon, di mana Mak? Saya di mobil. Lah doyan jalan banget ya. Gitu. Enggak. Tuhan tahu apa yang terbaik. Kita pergi ibadah, ya. Tuhan tahu. Ya. Kita nyanyi lagi sekali lagi rame-rame, ya. Sama-sama. Ayo, sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih kan hidupku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Terima kasih ya. Maafin saya ya kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya sebentar Ya, ada sesuatunya katanya sih. Ya, saya singkat karena saya sanggup bahagia dan sukacita. Karena apa? Karena saya dapat mujizat. Ya, kita yang pergi ke taman Tuhan. Ya, kaki saya ini yang sebelah kiri kadang-kadang 2 kilo, nggak bisa terangkat dari pinggang sampai ke bawah. Ya, namun itu nggak jadi masalah sama saya. Karena saya berjuang untuk melayani Tuhan, sekalipun ini kendala, tetap saya melayani Tuhan. Dengan syarat, ya, saya harus dekat sama Tuhan.
Saudaraku, kemarin waktu kita mau ke taman Tuhan, saya duluan mendaftar. Nggak tahu dorongan apa yang dari hati saya ya. Sebenarnya saya nggak punya duit, sama sekali nggak punya duit. Tapi Tuhan itu baik. Saya cuma laporan sama anak saya pengen ke taman Tuhan. Terus anak saya bilang, udah maju mak, katanya gitu kan. Dengan iman, iya. Benar saudaraku ya. Saya di sana berdoa apa yang saya minta sama Tuhan. Satu, berikan saya Tuhan ketekunan dan ketaatan dalam firman-Mu. Setia dan taat kepada Tuhan. Ajar aku semakin dekat kepada Tuhan. Paling utama saya minta itu. Tuhan, jangan biarkan saya dalam sandiwara, kemunafikan. Jangan biarkan saya dalam kebohongan di dalam melayani Tuhan. Tapi ajar saya benar-benar takut akan Tuhan. Saudaraku, kita kelihatan kadang-kadang melayani Tuhan, tapi dalam hati kita kadang-kadang kepalsuan. Ya, jangankan saya, mungkin kita banyak juga begitu. Tapi itulah yang saya minta kepada Tuhan. Nomor 2, sakit saya Tuhan. Jangan Tuhan kendala ini kakiku untuk melayani Tuhan. Aku rindu ibu-ibu janda untuk melayani Engkau Tuhan dengan tulus dan ikhlas melalui pujian kami untuk membawakan kur kepada Tuhan. Itulah kerinduan saya kepada Tuhan. Tapi itu semua dinyatakan Tuhan bagi saya. Malam kami sering sharing dibuat ibu gembala malam-malam. Terus saya yakini itu pada malam ini kaki saya harus sembuh. Saudaraku, kata ibu gembala, kami udah selesai sering, kata ibu gembala, Ibu Ros kesini, bertiga kita ambil ini semuanya. Sesudah itu saya katakan enggak, saya mau ke Ibu Risma sama Ibu Nawang. Saya lihat mereka itu serius ya berdua ya. Saya jimrung ke situ. Udah mereka nangis-nangis berdoa, Tuhan, saat ini Engkau mujizat akan ada pada saya. Tuhan tolong saya, jangan sampai pincang saya Tuhan. Inilah kendala saya. Terus Risma lihat saya langsung, kaki saya Risma, tolong ini pasti sembuh dengan iman, bukan dengan paksaan, tapi dengan kerinduan kita supaya kita sembuh ya, karena Tuhanlah penyembuh kita di dalam kehidupan kita. Risma mendoakan kaki saya ini. Rasanya ringan sekali kaki saya saudaraku. Puji Tuhan, saya berhasil berhasil untuk tour kemarin ke rumah Tuhan, ke taman Tuhan ya. Terus pagi-paginya kami tidur-tiduran dengan Adelina. Terus kata dia tidur sebentar, katanya kakimu itu keluar ulat. Saya lihat katanya, hah, ulat apa? Dari kakimu itu keluar ulat. Oh Tuhan, terima kasih. Berarti kaki saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Segala sesuatunya itu, kalau kita rindu kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, pasti sembuh saudaraku. Asal dengan iman. Kita berjalan dengan Yesus. Haleluya, kita mau ambil pujian. Dengan apakah ku balas kebaikan Tuhan? Dengan apakah aku
kasih buat kesaksian Ibu Ros ya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik. Yang bertugas. Das. Siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu yang kau berikan untuk kami untuk bisa datang dalam komunitas mandiri ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk siang ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan tidak memberi ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam tangan biasa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat persembahan kita semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, yang baik yang memberi maupun yang belum memberi. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita lembutkan hati kita supaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh kita nikmati untuk kita berhidup lebih benar, lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu berkata,
Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami sungguh menyadarinya. Kami berkumpul di sini untuk bisa memuliakan Tuhan lebih lagi. Berikan kami cara yang lebih efektif, lebih menjangkau banyak orang, karena Engkau memanggil kami untuk ikut Yesus dan menjadi penjalan jiwa. Kami rindu jiwa-jiwa anak-anak, cucu-cucu, mantu, bahkan semua orang generasi selanjutnya di sekitar kami, di sekitar tempat ini, di sekitar tempat di mana kami bekerja, di mana kami tinggal. Biar Tuhan jadikan kami terang. Dengan cara yang gampang mereka bisa mengenal betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau penyelamat, Engkau yang sanggup mengampuni, Engkau yang memberikan pemulihan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang telah memberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kemurahan-Mu tiap hari kami bisa rasakan. Dan kami rindu bukan cuma kami yang merasakan, kami rindu lebih banyak lagi orang yang merasakannya. Tuntun kami ya Roh Kudus, kami percaya lewat puji-pujian yang kami persembahkan, kesaksian yang kami berikan, kehadiran-Mu sudah ada di tempat ini. Roh Kudus, Engkau pribadi Allah yang mau bekerja lebih dahsyat dengan karunia-karunia yang melimpah-limpah. Kami berkati semua ibu-ibu di tempat ini, baik yang sudah melayani Tuhan, terutama gembala ibu-ibu di sini, supaya semuanya makin dikuatkan, makin disehatkan, makin digairahkan, makin diberikan api yang menyala-nyala untuk membakar semangat yang pudar, sehingga tidak ada lagi gereja Tuhan, orang-orang percaya yang suam, karena orang suam dimuntahkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, api-Mu menyala mulai dari hari ini dan lebih berkobar lagi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersyukur, menyerahkan semuanya acara selanjutnya, bungkamkan kuasa iblis supaya tidak berbisik atau tidak mengambil alih perhatian ibu-ibu yang sudah hadir. Berkati juga pelayanan online supaya setiap orang yang tidak sempat hadir tempat ini juga bisa menerima berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Setiap kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat ya. Boleh saya pindah ke bawah ya? Saya rasa lebih akrab kalau berdiri di sana. Saya kan jarang datang. Tuhan itu ingatkan saya disuruh datang. Karena Tuhan itu, saudara-saudara itu ada di hati Tuhan. Khususnya untuk ibu gembala, air matanya ditahu oleh Tuhan. Ya. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya melihat saudara-saudara begitu bertumbuh dengan pesat, begitu kuat dalam Tuhan. Apa boleh saudara yang di sana bisa pindah sini sehingga aku lebih lihat gampang? Iya, yang mojok-mojok di sana pindah sini dong, jadi aku nggak usah muter kayak kipas angin. Ya silahkan pindah sini supaya mata kita bisa bertatapan. Kalau di sana kan tidak menatap. Ya, yang tidak mau pindah tidak apa-apa, saya cuma anjurkan. Oke, sekarang kita fokus aja kepada firman Tuhan hari ini. Tuhan ingin supaya kita menjadi teladan. Saudara tadi yang bersaksi, yang datang di tempat ini juga sudah jadi teladan. Tapi teladan di mana? Mau diperbesar, ya? Teladannya mau diperluas. Tidak ada yang salah kalau saudara sudah jadi seperti sekarang, tapi Tuhan ingin memberkati saudara lebih leluasa lagi, lebih banyak lagi, seperti Abraham diberkati sampai seperti apa? Pasir di tepi laut, di tepi pantai, bintang-bintang di langit. Nah, saudara mau nggak berdampak seperti itu? Jadi teladan. Untuk jadi teladan itu kayak apa sih? Gampang atau susah? Firman Allah mengajarkan hanya dengan satu syarat, ikut Yesus. Gampang kan? Saudara bisa ada sekarang ini karena ikut Yesus. Saudara bisa kumpul di sini menjadi keluarga Allah karena ikut Yesus. Yesus yang mati untuk mengorbankan segala-galanya sehingga darahnya mempersatukan kita. Pengampunannya menyucikan kita. Gerejanya mulai bertumbuh dan dilahirkan, bukan saja di tempat ini, bahkan di setiap tempat. Tapi saya ingin berdampaklah di mana saudara sudah berada.
Amin. Kalau ibu-ibu jangan merasa terlalu kecil atau terlalu diremehkan oleh dunia. Saudara itu hebat. Siapa pendoa syafaat yang paling gesit, yang tidak mau berhenti berdoa? Hanya ibu-ibu. Karena kepingin anak-anaknya bisa dilahirkan dan menjadi seperti kualitas yang ibu-ibu miliki. Ya kan? Nah, coba buka dulu Alkitabnya. Satu yang saya ingin supaya bagaimana kita mendampingi anak. Kan menjadi teladan harus pintar mendampingi anak. Kenapa kita harus dampingi anak? Coba buka Alkitabnya Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan, saudara yang sudah dapat ikut baca supaya telinga saudara mendengar. Sudah dapat? Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Gampang ingatnya tuh 6, 6, 9. Ulangan. Apa yang kuperintahkan kepada kamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi ini Alkitab yang ngomong, berarti Tuhan ya. Dia suruh kita perhatikan. Jangan cuma perhatikan resep, kuliner, rumah, penjualan ABCDZ. Kita harus perhatikan apa yang kuperintahkan. Amin. Haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Sudah belum diajarin? Amin. Disuruh ajarkan berulang-ulang. Jadi kita dampingi dia bukan cuma waktu makan, tapi masukkan pil-pil sehat. Kalau dia tidak mau, jangan dipaksa, doa lagi supaya Tuhan bukakan matanya. Hanya Tuhan yang bisa menarik mereka untuk dengar dan perhatikan apa yang kita ajarkan. Ya, terus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Di sini semua punya anak? Kalau tidak, anak tetangga juga tidak apa-apa. Anak yatim piatu juga tidak apa-apa. Pokoknya harus punya anak-anak rohani. Dirohanikan, jangan dibiarkan begitu aja hidup moralnya tanpa didikan. Ulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Sering duduk bareng sama anak-anak enggak? Katanya anaknya udah besar, enggak apa-apa. Minimal seminggu sekali duduk makan. Bukan karena makanan di mana atau apa yang dimakan, tapi duduknya itu penting. Ya, kalau langsung muncul, dia tidak mau muncul lagi kalau kita langsung tembak dengan Alkitab. Duduk dulu, tanya apa kesusahanmu, boleh nggak mama dengerin. Pasang telinga, ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, ya, jadi tidak bosan, to be continue, terus menerus. Lalu apalagi haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kok jarang dilakukan sekarang ya? Waktu saya ke Israel September kemarin, mereka masih loh lakukan. Pantasan anak cucunya itu semuanya nurut sampai ke tembok ratapan. Anak-anak itu naik bas, semua ikut sembahyang di sana. Bukan cuma 5 menit. Jadi bukan cuma mama-mama. Karena dia ajarkan. Terus dia disuruh mengandalkan Tuhan. Benar-benar dia ikatkan di lengannya. Jadi dia lakukan. Nah, apakah kita juga harus lakukan gitu? Tidak usah terlalu ekstrem, tapi kita harus ikuti firman Tuhan. Saya dapat hikmat dari Tuhan. Jadi saya ini supaya anak-anak lain bisa ngerti bagaimana enaknya ikut Tuhan. Jadi saya buat baju kos, bukan untuk dagang loh ya. Saya tidak perdagangkan ini. Kalau saudara mau, pakai ide ini, cetak. Kan di Jakarta murah-murah. Nah, bilang apa? Follow Jesus. Ya, kalau saudara bisa cetak, ambil yang paling murah aja. Yang penting nilainya. Kalau mau pakai logo kita, ini logo Australia punya gereja. Kan kita dilahirkan, katanya Ibu Gembala atas inisiatif Ibu. Jadi Ibu datang tengok-tengok dong kita. Saya bukan cuma mau tengok saudara, saya mau lihat saudara berhasil. Berhasil bukan saja diri saudara masuk surga, tapi semua orang yang ikut Yesus akan masuk surga. Senang nggak kalau cuma 1% yang masuk surga? Sedih. Itu utang darah, Yesus bayar kita. Dan dia kepingin kita kasih tahu mereka. Tapi kasih tahu mereka malas, tidak mau dengar. Ya pakai aja. Nanti dia dengar, buka ini website. Saudara nanti punya rekaman, kesaksian, semua ada di situ. PerthIndonesianChurch.com. Ada YouTube-nya, ada medianya.
anak-anak muda harus dengar apa yang kita sudah lakukan. Jangan bilang too old. Harus diajarkan kepada generasi berikut. Kalau tidak punah. Bukan soal kita mau langgeng gerejanya, tapi kita mau supaya mereka juga percaya Yesus. Amin. Jadi follow Jesus, bahasa Inggris artinya ikut Yesus. Gampang gak? Tuhan bilang kalau kau ikut Yesus, aku akan jadikan kamu penjala jiwa. Apa penjala jiwa? Jiwanya dikontrol oleh Tuhan, menjadi teladan yang luar biasa. Jadi kita harus dampingi mereka. Siap dampingi ibu-ibu? Kita lihat nomor 2. Jadi hari ini saya cuma ajarkan beberapa poin ya, supaya saudara semua ngerti. Jangan cuma datang, senang, pulang, lupa. Dicatat baik-baik. Kalau saudara punya HP smartphone, nanti buka di YouTube, besok nanti tak upload ya. Ulangi lagi, kasih teman-teman, kasih sebanyak-banyaknya. Dan lucunya kita itu di Australia, ini kan Indonesian language, tapi orang-orang datang dari berbagai bangsa. Saya bilang, dari mana kamu datang? Dia bilang, aku buka YouTube-mu. Itu kan bahasa Indonesia, kamu orang Singapura. Dia bilang, saya pakai subtitle. Ada loh caranya. Jadi nanti kalau tidak tahu, kasih tahu anaknya buka subtitle. Kalau tidak tahu, lihat di Perth Indonesian Church, pakai nomor saya akan jawab anak cucu saudara punya masalah. Ya, jadi Perth Indonesian Church itu sudah mulai digemari oleh bangsa lain. Karena ternyata misalnya dia bahasa Chinese, dia tidak tahu bahasa Indonesia, dia subtitle aja jadi Chinese, semua dia ngerti. Hebat gak Tuhan? Jadi sekarang kita harus programkan lewat media, lewat internet, supaya makin banyak orang percaya Tuhan. Amin. Jadi dengan adanya follow Jesus, misalnya saya ke airport, saya kan susah kasih tahu, kamu sudah follow atau belum? Mengingatkan dia untuk terus ikut Yesus. Dan ada alamatnya Perth Indonesian Church. Tak mesti kamu ke gereja, kalau ke gereja lebih diberkati karena trainingnya face to face. Tapi kalau lewat online, siapapun bisa menerimanya. Di rumahnya, di kamarnya, iya kan? Oke, jadi sekarang kita coba lihat, setelah kita dampingi anak-anak dan anak-anak rohani kita, siapapun juga, maka semua akan ikut Yesus dan dijadikan penjala jiwa. Jiwanya akan terjala, dibebaskan, dimerdekakan, seperti kesaksian ibu. Saya bahagia sekali, kok bisa sampai lomba balapan ke pinggir bersaksi. Wah, ibu-ibu kita di sana belum sebanyak ibu-ibu di sini. Memang kan minoritas, tapi doakanlah setiap kali saudara berdoa supaya bangsa-bangsa, bukan saja Indonesia. Insya Allah kalau Tuhan izinkan, Perth Indonesian Church akan berkembang menjadi Perth International Church. Ya, itu harus dikumpulkan dulu, seperti ibu gembala di sini ngumpulin satu-satu sampai sekarang bisa 30-50 orang, bahkan ada kebaktian berapa kali hari Minggu. Itu kan dimulai dari nol. Dan saya ingin tidak punah, dia harus terus kembangkan. Jadi regeneration, anak-anaknya harus dibangunkan imannya. Jauh-jauh berani naik Grab ya. Tuhan berkati. Sekarang kita lihat nomor 2, mengajarkan Alkitab. Jadi bukan cuma diajarkan ojo bohong, tapi Alkitab sampai dia ngerti, ngelontok. Saudara tahu di tembok ratapan Israel itu, mereka datang naik mobil excursion, seperti gurunya itu bawa, seperti kemarin dibawa ibu gembala ke taman Tuhan. Ini dibawa ke tembok ratapan, bukan orang-orang tua doang, anak-anak pakai seragam. Di situ baca Alkitab, tidak cuma satu ayat, sampai banyak banget. Baca doa, baca apa, dan mereka betul-betul menghayatinya dan dinilai oleh gurunya. Nah di sini guru mana ada ajar moral seperti itu lagi. Pantasan hidupnya diajar oleh film-film yang sutradaranya menggairahkan atau menyukai hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, dan karakternya ditransfer dengan hal-hal yang gitu. Ya, jadi kita harus ajarkan Alkitab. Alkitab itu membuat moral kita berarti, bernilai seperti yang Tuhan inginkan. Apa dasarnya kenapa kita harus ajarkan mereka dengan Alkitab? Sebab Alkitab tulis di dalam, coba buka Mazmur 78 ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama. Mazmur 78 ayat 5 sampai 8. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka dikenal oleh angkatan yang kemudian. Benar kan? Sudah dapat Mazmur yang? Iya. Yang sudah dapat bisa baca, supaya iman saudara bangun, supaya anak-anak yang akan lahir kelak
bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Penting nggak regeneration? Ini perintah Tuhan. Dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, berarti cucu-cucunya diceritakan lagi oleh anak-anak dan mantu kita, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Terus apalagi? Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Haleluya. Saudara tahu nggak dampaknya? Karena kita ngajar terus lalu saya upload masuk di media, jadi orang yang Singapura itu tidak ngerti bahasa Indonesia datang. Sudah bertahun-tahun datang, tiba-tiba imannya bangkit. Dia ketemu persoalan. Teman dari saudaranya punya anak, hamil, tiba-tiba lahir prematur. Katanya paru-parunya itu sudah tidak terkontrol. Mungkinkah dia bisa hidup? Tapi untung dia sudah punya pengharapan. Dia bawa doanya kepada Tuhan. Bayangkan ini orang bawa adiknya, saudara-saudaranya datang pada Tuhan, lalu bercerita, temanku punya anak ini sakit, gimana caranya? Oke, Tuhan itu bisa menyembuhkan dia. Jadi kita datangi ke rumah sakit. Aduh, nggak bisa masuk karena itu ICU. Riskan sekali, baru 7 bulan, bagaimana caranya? Dia bisa hidup kalau prematur, tahu ya, belum cukup waktu lahir, jantung, paru-parunya dikhawatirkan banget, dan jari-jarinya katanya belum tumbuh total. Sedih sekali. Tapi Tuhan itu ajaib. Setelah didoain, kita tidak sempat masuk ke ruang ICU, tapi video online, kita di luar lounge aja, doain dia. Berapa minggu kemudian dikirimin fotonya, sudah keluar dari rumah sakit, mujizat, dia sembuh total. Itu kan Tuhan, hanya lewat online tuh. Tapi kita kalau bisa face to face jauh lebih baik, karena kita di training dan kita akan diperiksa buahnya sudah ada nggak. Saudara tahu ini pohon apel atau pohon jeruk dari buahnya kan? Nah, jadi kalau penggembalaan ini penting supaya saudara terus dimaksimalkan, dipupuk, disiramin, sehingga buahnya itu jangan cuma 30 kali lipat, 60 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Amin. 30 itu karena terpaksa. Terpaksa banget datang, terpaksa banget untuk berbuah. 60 apa? Jadi jangan sampai dengan susah hati. Semua yang kita lakukan dengan sukacita, menabur kebaikan, menabur pelajaran firman, menabur aktivitas apa saja kita lakukan seperti kepada Tuhan, dengan sukacita hasilnya 100 kali lipat. Amin. Jadi dibahas di mana aja kita bisa menyampaikan tentang Tuhan. Jadi efektif nggak kalau saudara pakai ini? Anak-anaknya dibeliin, ya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak dagang, ya. Saudara bisa pakai ide ini tiba-tiba ide datang. Ya kalau saudara menemukan, ayolah kita pinjam satu tukang sablon, kita rame-rame beliin anak-anak, silakan, ya. Kalau mau minta, saya punya gambar asli, saya bisa kasih. Kalau mau tahu tempat sablon saya juga boleh kasih, murah sekali, ya. Jadi Tuhan itu mengasihi kita, sehingga kemana saja kita datang, bukan cuma taruh di kepala seperti orang-orang Israel kan tahu di sini kopiahnya, ya. Kita taruh di badan, follow Yesus, amin. Dan dia akan lihat semuanya, betapa efektifnya kita ajarkan Alkitab. Karena kalau saudara panggil dia, ayo sini tak ajarin, dia paling kasih cuma 5 menit, tidak mau balik lagi. Tapi kalau dia memang Tuhan tarik hatinya, dia tinggal bukain daripada lihat TikTok tiap hari. Kita bisa lihat kan dia di TikTok juga ada, kan? Tapi yang paling mujarab kalau dia nonton semua pelajaran-pelajaran yang kita sajikan. Oke, saya cepat lagi. Nomor 2 sudah. Nomor 3, mendisiplinkan anak. Perlu nggak anak disiplinkan? Jadi kalau kita mau jadi teladan, jangan dibiarin kalau dia salah, tapi jangan dituding gini. Didisiplinkan itu caranya apa? Amsal 13 ayat 24 katakan, supaya siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Pernah nggak punya anak terus saudara biarin anaknya nggak mau jalan? Pasti kita bilang, nggak apa-apa nak, jatuh sebentar, berdiri lagi. Itu namanya didisiplinkan, jangan tambah dihancurin, ya kan?
Didisiplinkan artinya terus diarahkan, digendong, dituntun sampai dia berdiri. Didisiplinkan harus lihat dia berdiri dan bergerak. Jangan dibiarkan, sudahlah, daripada dia tidak mau, aku juga dianggap cerewet. Tidak boleh diam, doa lagi, minta sama Tuhan. Ada satu orang anak yang suka mabuk, minum keras. Banyak sekali kejadian di sana. Tapi saya doakan dan saya ke rumahnya itu orang, saya tumpang tangani. Ada orang bilang, suamiku sudah tidak mabuk lagi. Anakku sekarang sudah tidak mabuk lagi, dan itu diakui oleh mereka. Nama Yesus menghancurkan semua ikatan dosa. Amin. Ada yang suka merokok, aduh lepas loh. Jadi jangan dibilang, kamu ya tak disiplinkan, tak sembunyiin. Dia sembunyi tong sampah, diikat, besok diambil lagi. Karena dia tidak punya kuasa. Tapi kalau saudara bagikan firman, bagikan kuasa, bagikan doa, dia akan mampu untuk lepas dari hukum dosa itu. Amin ya. Sekarang poin yang keempat, masih mau 5 poin loh. Poin yang keempat, pedulikan anak dengan sikap yang positif. Misalnya kita gendong bayi, dia nangis kayak tadi malam di pesawat, saya kan baru nyampe nih tadi subuh ya. Ada anak nangis sampai merontak, mamanya sudah bingung. Dia panggil dedinya nggak ada. Mamanya bingung. Satu pesawat ribut dengan anak yang umur 3-4 tahun ini. Bagaimana caranya ya? Pedulikan anak dengan sikap yang positif. Biar saya bawa permen, bawa apa, tapi ini kok enggak? Dia lagi diet. Terus bagaimana caranya? Mau kasih apa? Biasa kalau anak-anak dikasih permen, nino, diam. Saya kan mau pedulikan dia, tapi tidak bisa juga. Saya bingung, tapi dia ribut, kasihin yang lain mau tidur gak bisa. Saya mau pegang dia tumpang tangan, tidak bisa juga karena jauh, dan dia lari ke mamanya sana. Tapi merontak, mamanya tidak tahu lagi mau urus kayak apa. Saya cuma pakai transfer dalam nama Yesus, tapi saya tidak ngomong dalam nama Yesus. Dia mengarah sana, tidak lihat, tapi terus saya doakan terus. Bagian sini ku lagi dalam nama Yesus, tak gini dalam nama Yesus, bukan baca-baca atau dukun-dukun, tidak. Saya katakan dalam nama Yesus, diam loh, langsung reda tidur. Mamanya cuma peluk-peluk, tadi mau dipeluk aja nggak mau. Pernah lihat nggak cucu kayak gitu? Anak kayak gitu waktu kecil, pasti kita punya pengalaman yang sama. Tapi kalau kita tambah maki-maki, tambah tidak peduli sama dia, tambah sulit ya. Saya waktu membesarkan anak kecil, misalnya saya mau ibadah, dia tidak mau, saya peluk, kayak saya itu seat belnya, tapi saya tidak sakitin dia, saya peluk. Yesus sucikan, saya nyanyi, joget aja. Jadi rohnya itu ikut sama Tuhan ya. Akhirnya dia semua menjadi anak Tuhan yang baik ya. Jadi kita harus lihat, pedulikan dia. Kita mau coba baca ya, bagaimana caranya mempedulikan anak-anak kita. Coba saya bacakan firman Tuhan yang berkata begini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu kata Efesus kan. Jadi kita harus didik dia, training dia sampai kita lihat dia berhasil. Tetangga kita, anak kita, yang lain, siapapun juga kita didik. Pedulikan dia, sehingga saudara punya terang akan menyala lebih dahsyat. Mau nyalanya kayak lilin yang ditiup gampang habis? Lilin kecil. Perjanjian lama bilang itu lilin seperti orang terkutuk, meleleh habis. Tuhan ingin kita jadi mercusuar. Amin. Jangan 5 watt. Jangan yang kelap-kelip kayak Natal timbul tenggelam, kelihatannya bagus, tapi yang terang benderang seperti apa? Mercusuar. Amin. Siap Bu? Yang terakhir, Mazmur 127 ayat 4. Kita perlu menolong anak dalam keterampilan. Banyak orang-orang jengkel kenapa anaknya nggak diterima dalam pekerjaan, karena nggak tolong dia. Kalau dia sekolah, belajar, kasih tahu HP-mu diminggirkan. Mah, bisa ribut itu kalau HP-nya diminggirin. Doakan supaya diminggirkan HP-nya, duduk 3 jam. Tulis semuanya apa yang dia pelajarin. Seperti saudara kalau baca Alkitab, tulis semua apa yang saudara pelajarin. Kasih tahu kepada anak. Dulu anak saya begini, Mama, saya ini apakah harus baca ini semua buku kalau saya sekolah? Saya bilang, iya dong. Apakah saya harus hafal? Iya dong, gimana caranya saya hafal, Mami? Begini tebal, bukan cuma 1/10 loh. Bahasa Inggris lagi. Saya bilang, lihat kokomu begitu juga. Kamu pasti bisa juga, ditulis. Take note, ambil kesimpulannya, summary-kan. Itu namanya dididik.
Oh, sekarang dah juara terus, dia yang untung. Untuk terima pekerjaan yang bagus dia juga untung, dapat gaji yang bagus dia juga untung. Tapi kita harus didik. Nah, bayangkan kalau orang Indonesia semua dapat didikan yang seperti ini, tidak nunggu pohon menghasilkan buah tanpa menaburnya atau menanamnya. Ya, kita rindu supaya semua terampil, sehingga semuanya ditanya 2 kali 2 jangan bilang 5. Bagaimana caranya pesawat terbang? Oh, dia bilang buat aja apa? Kertas. Tapi tetap jatuh. Kan itu ada hukumnya supaya melawan hukum gravitasi kan. Nah, kita harus didik mereka supaya tahu hitungannya, jangan sampai salah-salah nanti jadi eksiden, kecelakaan. Jadi kita semua harus terampilkan mereka. Dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 4, baca sama-sama 2-3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Nah, jadi kalau kita semuanya sudah siap, jadikan anak-anak panah kita menjadi anak-anak yang luar biasa, yang targetnya bagus sekali, maka pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Saya ajak kita nyanyikan pujian. Saudara yang rindu didoakan supaya saudara juga mulai tulis apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara. Bukan saja minta rumah atau minta mobil, minta anak yang mana yang belum percaya Tuhan. Tulis anggalnya hari ini, terus nanti Tuhan pasti jawab dan kasih tahu Ibu Gembala, puji Tuhan anak sudah berubah. Amin. Mintalah bangsa-bangsa, maka dia akan berikan kepada kita. Kita kadang-kadang cuma lupa minta makan siang, minta makan malam, itu terlalu kecil ya. Kalau belum sempat dapat makan malam, ya puasa enggak apa-apa, ya kan? Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan, kata Yesus. Kalau kita mau ikut Yesus, ikuti gerak-geriknya. Jadi enggak usah berantem, enggak usah marah, enggak usah mangkel-mangkelan. Ada satu ibu suka marah tiap hari kepada suaminya. Bagus enggak suami-suami? Suaminya itu sampai tidak mau lagi ikut-ikutan. Dia tutup telinganya walaupun ke gereja. Tetapi satu ketika suaminya bilang, terima kasih kamu sudah berubah, tidak marah-marah saya lagi. Sudah 2 minggu ini aku udah dimarahin. Karena apa? Dia ikut training, ikut doa bersama, ikut terus. Dia bertanya apa yang dia tidak bisa, dia bisa lakukan. Karena diajarkan. Ibu kalau terlalu capek masak-masak, berhenti, jangan terlalu banyak masak. Karena kalau dia masak tidak selesai, dia orang perfeksionis, suruh suaminya bantu, pasti berantem. Suaminya kan sudah tua juga. Jadi hindari pertengkaran, perselisihan. Jadi akhirnya ibu ini sudah tidak perlu lagi ribut karena persoalan masak-masak. Ya, kita makan apa adanya, berikanlah kami makanan kami hari ini secukupnya. Amin. Jadi tidak usah semuanya dibuat sedemikian rupa untuk memegahkan, tapi jadi serakah dan membuat ribut. Ya, kita nyanyikan pujian. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah
Dia muliakan dengan mulut kita. Kau besar setiamu Bapa. Yesus kekasih jiwa kami. Haleluya. Oh, oh, oh. Ya Ramalaya Raya Se. Ya Ramalaya Raya Lama Se. Penuhi setiap ibu-ibu dengan kekuatan yang spesial, dengan visi-misi yang luar biasa, mendengarkan firman-Mu dalam hatinya, bergerak dari generation, supaya semua akan ikut Yesus, menjadi teladan di setiap tempat di marketplace di keluarganya. Haleluya. Oh, ya Ramalaya Raya Ramalaya Se. Kami ikat setiap kuasa-kuasa siksaan, penghulu di udara, pemerintahan kerajaan kegelapan yang membuat orang buta matanya. Kami hancurkan, tinggalkan kota ini. Darah Tuhan sucikan. Indonesia menjadi milik Yesus dari Sabang sampai Merauke. Kami minta supaya semua jadi teladan mengikuti Yesus dan jejaknya, mentaatinya dan diubahkan menjadi penjama jiwa. Haleluya, lama kamalaya raya lama se. Tiara kamalaya. Taruh tanganmu di dada, sebutkan setiap nama-nama supaya dipanggil Tuhan. Roh Kudus panggil dia. Katakan kepada Yesus, Roh Kudus menolong kita untuk membantai jiwa-jiwa yang berontak, yang tidak mau taat, yang tidak mau nurut sama kita. Biar semuanya tunduk kepada firman Allah. Kurilah kepala ya raya sikya raya. Roh kelumpuhan rohani, kemalasan, roh yang tidak mau on fire, kami hancurkan semua itu. Berikan semua kehidupannya, mau menjalani pimpinan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu menguatkan, menyehatkan rohani kami, menumbuhkan sehingga sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami didapati tetap setia sampai akhir hidup kami. Berkati pelayanan di tempat ini, pakai Tuhan semua staf, pelayan-pelayan Tuhan, terutama Ibu Gembala dan Bapak Gembala, supaya semua bisa melaksanakan dengan sukacita, karena sukacita membawa hasil 100 kali lipat. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami serahkan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali, saya kembalikan pada pimpinan. Ibu-ibu diberkati? Amin. Amin ya, diberkati luar biasa oleh mentor kita, Ibu Pendeta Johan Bandi. Salam dari Bapak Gembala, Pendeta Johan Bandi dari Australia. Beliau tidak hadir karena begitu padat pelayanan di sana. Kita bersyukur, terima kasih ibu-ibu mandiri, ibu janda ya, lansia, mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Meke, Ibu Gembala yang luar biasa. Amin. Beliau pandai main gitar ya. Nah, ibu-ibu kalau ada waktu nanti ada berkat pergi ke Perth ya. Ikut nanti bulan Oktober ada acara youth camp ya. Ulang tahun gereja. Oh, ulang tahun gereja ya. Ikut sana ya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan kaya. Amin. Andalkan Tuhan. Jangan pesimis. Jangan lihat saat ini, lihat. Dia Tuhan Maha Besar. Kita diberkati luar biasa ya. Bawa jiwa-jiwa, amin.
buat Tuhan, fokus ya wajah cepat, itu luar biasa. Sebelum saya kembalikan ke pemimpin Ibu Risma yang berulang tahun hari ini, nanti didoakan sebentar sama Ibu Gembala dari Australia. Amin. Ibu-ibu diberkati, harus semangat, semangat, dan jangan mudah terpancing, jangan mudah marah, ya. Amin. Tuhan ampuni ya, tadi Ibu Lili, nggak boleh ya marah ya. Saya jelaskan sedikit. Tadi Ibu Kori itu bukannya maksudnya Ibu Lili bermasalah, tidak. Maksudnya tanya dengan sobatnya Ibu Lili. Ya kan Bu Lili, maksudnya gitu. Kesaksiannya tidak menyangkut atas Ibu Lili, bukan. Jadi ibu-ibu di rumah juga begitu. Di gereja ini baru sebentar bertemu, hati-hati ya. Di rumah dengan saudara, teman, dengan ipar, nggak boleh cepat tersulut, nggak boleh, penguasaan diri paling penting. Amin Bu Lili. Ya sekali lagi nggak boleh. Tidak ada yang menyalahkan Ibu Lili. Ibu Kori nggak bilang Ibu Lili salah, maksud iya Bu Lili, maksudnya teman baik. Kan Bu Lili sobat. Amin Bu.